Oke, kita lanjut dalam pertemuan bab 5 untuk mata kuliah Sistem Teknologi Nirkabel. Yang akan dibahas pada pertemuan kali ini yaitu adalah mengenai multiple access. Apa aja yang akan dibahas pada multiple access ini? Yaitu adalah pembagian dari tiap multiple access-nya. Kemudian perbandingan di setiap multiple access dan juga ada yang disebut dengan teknik duplex. Nah, teknik duplex ini akan berkaitan juga dengan multiple access. Nah, jadi multiple access ini intinya adalah pengertiannya adalah metode yang digunakan untuk mengakses resource. Resource ini jadi data ya. Ini ada resource 1, resource 2, resource 3 dan resource 4. Ini diakses semua data ini bisa dikirim juga dengan menggunakan metode yang berbeda yang juga digunakan nanti bisa nyampe di penerima. Nah, resource bisa berupa frekuensi. Resource ini maksudnya media ya. Jadi suatu metode untuk mengirim data dengan menggunakan media atau resource yang ada. Nah, resource yang ada itu ada 3 yang biasanya dipakai. Yang umumnya dipakai adalah frekuensi, waktu atau time, kemudian ada code. Walaupun yang sekarang di teknologi yang terbaru itu ada ortogonal yang disebut dengan FDMA. Nah, jadi sebenarnya banyak resource yang dipakai, tapi secara umum yang mau saya bahas ini adalah 3, frekuensi, waktu, kode. Selanjutnya ke sana yang masuk tipe FDMA ini merupakan tipe pengembangan dari resource frekuensi ini. Tapi intinya adalah 3 ini. Jadi multiple access, jadi akses untuk pengirimannya, konsepnya gitu ya. Jadi konsep dalam pengiriman datanya itu melalui 3 resource atau 3 jalur kira-kira gitu bahasanya. Yaitu frekuensi, waktu, dan juga kode. Kemudian ini gambaran diagram untuk pengklasifikasian multiple access. Nah, tadi FDMA, TDMA, dan CDMA yang kita bahas itu ada di posisi yang saya lingkarin ini. Di sini dan di sini. Nah, FDMA dan TDMA termasuk multiple access yang sifatnya itu fix. Nah, sedangkan CDMA ini sebenarnya dia bisa di scheduling, kira-kira gitu. Dia bisa diatur penggunaannya. Kalau FDMA yang ada slot frekuensinya sekian, yang hanya bisa digunakan sekian. Atau TDMA yang punya sekian slot dari satu frekuensi hanya bisa digunakan sekitar segitu. Kalau CDMA enggak, CDMA sesuai kebutuhan. Mau banyak, mau sedikit bisa diatur dengan menggunakan CDMA. Sekarang kita coba bahas mengenai frekuensi division multiple access atau FDMA. Nah, basic resource-nya ini adalah sesuai judulnya yaitu frekuensi. Jadi bandwidth itu dibagi ke dalam beberapa kanal frekuensi. Jadi satu kanal itu hanya punya satu range frekuensi. Jadi misalnya ini frekuensi 1 sampai 5, kemudian ini 7 sampai 8 misalnya, ini 10 sampai 11, ini 13 sampai 14 Hz misalnya. Nah, dalam satu range frekuensi itu untuk mengirim satu informasi. Jadi dibilang boros sebenarnya boros ya. Makanya di sini tingkat power atau keborosannya memang lumayan tinggi. Jadi satu frekuensi ini hanya dialokasikan untuk satu data atau satu user kira-kira gitu. Sedangkan kalau datanya banyak, berarti kalau frekuensinya terbatas, nah itu berarti kebayang blockingnya atau keterhambatannya seperti apa ya. Nah, biasanya FDMA ini dipergunakan untuk bisa transmisi analog dan digital. Jadi, untuk teknologi analog itu masih menggunakan multiple access-nya itu adalah tipe yang frekuensi division multiple access. Kemudian selanjutnya, nah tadi FDMA ini digunakan juga pada sistem seluler, tapi sistem selulernya yang sederhana. Sistem seluler yang sederhananya itu yang secara umum dipergunakan adalah yang udah pernah itu adalah yang 1G atau AMPS Advanced Mobile Phone System. Nah ini sudah menggunakan FDMA. Nah ini AMPS ya. Jadi gambaran AMPS atau teknologi 1G itu satu kanal itu ya berarti besarnya satu range frekuensi dari A dari 1 sampai sekian misalnya dari A sampai B. Dan itu untuk mengirim satu informasi yang dikirim satu range frekuensi tersebut. Kekurangannya si FDMA ini adalah dia secara power itu boros dan juga kanalnya terbatas. Kebayang kalau misalnya ada 900 data atau 900 pengguna yang mau pakai kanal, berarti range frekuensinya itu harus lebar banget.
gitu. Kalau mau sedikit, kalau penggunanya ternyata sedikit, berarti kanal yang udah disiapin itu nggak kepake. Nah itu ya, jadi nggak fleksibel untuk yang FDMA ini. Tapi secara blocking, secara kepuasan dalam satu kali nelpon si user itu bisa menikmati waktu yang optimal. Makanya kan teknologi yang 1G ini kalau nelpon tuh suaranya jernih, jarang ada noise biasanya gitu. Jadi memang secara quality dia lebih bagus. Nah itu ya untuk FDMA ini contohnya nanti bisa teman-teman coba. Nah selanjutnya adalah TDMA. Nah TDMA sendiri merupakan resource-nya atau basicnya itu menggunakan time slot atau tadi time ya time. Nah time ini nanti kaitannya dengan time slot atau slot waktu. Nah kalau tadi satu kanal frekuensi itu dipakai untuk satu user atau satu pengguna. Nah kalau TDMA ini satu frekuensi nanti dibagi-bagi lagi menjadi beberapa bagian. Jadi satu rank frekuensi dibagi lagi menjadi beberapa slot atau beberapa time. Nah, satu slot ini itu bisa digunakan untuk misalnya penggunaannya satu user. Jadi kebayangnya kalau tadi satu frekuensi untuk satu user, nah ini satu frekuensi ini itu bisa untuk banyak user. Misalkan satu frekuensi ini kita bagi jadi 5 slot. Berarti kemungkinan dalam satu frekuensi bisa ada 5 user yang bisa memakai kanal tersebut atau slot tersebut. Nah, TDMA ini merupakan tipe yang populer dan sering banget dipakai dalam teknologi seluler atau teknologi kabel yang lain. Nah, biasanya kalau tadi FDMA itu bisa dipakai analog. Nah, kalau TDMA ini nggak bisa dipakai buat analog, dia khusus untuk dipakai di sistem digital. Jadi yang bisa dipakai untuk tipe analog itu hanya FDMA. Selepasnya ke sana itu mempergunakan sistem digital. Nah ini ya, jadi konsepnya digambarkan seperti ini. Seperti yang tadi saya bilang, jadi satu range frekuensi itu dibagi menjadi beberapa slot. Satu slotnya diduduki oleh satu user. Jadi kalau satu frekuensi dibagi menjadi 5 slot, kemungkinan satu frekuensi itu bisa memenuhi 5 user atau 5 pengguna. Jadi jauh lebih efisien. Nah, makanya di sini keterangannya setiap user diberikan alokasi time slot yang berbeda. Jadi kalau time slotnya ada 5, tadi slotnya ada 5, berarti ada kemungkinan 5 user. Kemudian urutan atau sekuen time slotnya itu, nah ini sekuennya ini harus selalu tetap atau bisa acak. Nah, ini kemungkinan bisa acak. Sebenarnya secara teori, jadi sekuennya bisa ini ya, bisa menyesuaikan. Jadi, tapi karena biasanya mainannya karena ini berkaitan dengan waktu, misalnya di sini detik ini user 2 nih detik 3, kemudian user 1 masuk di detik 5. Nah biasanya ini nggak bisa berubah, dia akan terus jalan ke sana, ini ke sebelah kanan nih dia akan terus jalan ke sini sesuai dengan waktu di mana mereka melakukan panggilan atau menduduki kanal atau menduduki time slot itu sendiri. Jadi kalau ditanya apakah urutan time slot untuk setiap user harus selalu tetap? Harus selalu tetap, urutannya iya, tapi kalau kedudukannya tidak. Jadi kedudukannya dia harus bergeser, tapi urutannya tetap. Jadi misalnya awalnya yang masuk nih user 2, user 1. Nah, selanjutnya urutannya kalau saat dia pindah kanan tetap user 2, user 1 urutannya. Tapi kedudukannya tidak selalu ada di sini. Dia bisa jadi pindah ke sini, bisa jadi pindah ke sini, bisa jadi juga pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini, itu seterusnya muter. Tapi urutannya itu tetap urutannya user 2 dulu baru user 1. Gitu. Jadi kalau urutan tetap kedudukan bisa berubah. Gitu. Kemudian bagaimana cara menentukan panjang atau lamanya time slot. Nah, ini untuk berkaitan dengan time slot ya. Nah, ini teori tentang time slot. Jadi time slot sendiri itu apa sebenarnya? Teorinya, time slot itu sendiri adalah saluran atau kanal fisik yang dibagi menjadi beberapa alokasi waktu yang berlainan. Kemudian, nah teman-teman harus ini ya, nanti sambil berjalan nanti sambil saya jelaskan. Nah kemudian, ada mungkin awal-awal kita kenal dengan yang namanya sistem GSM atau sistem teknologi 2G. Jadi 2G itu ada GSM, ada Edge ya, teknologi 2G itu. Nah, yang di GSM ini merupakan kombinasi dari FDMA dan TDMA. Atau tetap saja sih orang-orang
secara rule-nya tetap mengatakan bahwa GSM ini merupakan atau menggunakan multiple access yang tipe TDMA. Nah, ini ya pembagian kanalnya. Setiap kanalnya itu berisi 200 Hz ya, satu kanal. Jadi kalau teorinya itu ini, jadi satu kanal misalnya adalah ya kondisinya. Satu kanal di sana 200 kHz dan satu kanal ini berisi time slot sama dengan kira-kira berapa hertz. Nah, itu teman-teman bisa hertz. Ya. Nah, ini menjawab pertanyaan dari yang awal, bagaimana cara menentukan panjang atau lamanya time slot. Ini tergantung sistemnya. Nah, di sistem 2G atau GSM itu satu kanalnya itu lebarnya 200 kHz. Satu kanal dibagi menjadi 8 time slot. Nah, pertanyaannya apakah ini itu aturannya tetap atau berubah? Nah, kalau yang ini tergantung teknologi, dan satu kanal ini memang sudah rule-nya besarnya adalah makin lebar. Kalau dalam satu kanal ini juga band itu juga makin lebar. Berarti tergantung teknologi. Biasanya kalau teknologinya makin naik, kalau ini kan biasanya kalau teknologinya makin naik, biasanya satu kanalnya lebarnya lebih makin besar lagi. Otomatis dalam satu time slot-nya itu akan lebih lebar. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami mengenai bagaimana cara menentukan panjang dan lamanya time slot. Ya. Kemudian GSM ini menggunakan tipe duplex frekuensi. Nah, nanti kita akan bahas di bagian duplex. Maksudnya duplex frekuensi itu apa? Kita lanjut dulu, masih bahas FDMA dan TDMA ini. Nah, ini ilustrasi untuk gabungan FDMA dan TDMA. Sebenarnya intinya ilustrasinya bisa dibayangkan dalam ini ya, dalam satu frekuensi, ini ilustrasinya. Jadi ada frekuensi 1, frekuensi 2, frekuensi sekian. Nah, frekuensi 1 ini dibagi menjadi beberapa kanal. Yang jadi konsep TDMA-nya adalah yang ini. Kanal 1, kanal 2, kanal 3, kanal 4, 5, 6, dan seterusnya. Itu konsep TDMA-nya. Konsep FDMA-nya adalah dalam satu frekuensi domain itu dibagi menjadi frekuensi 1, frekuensi 2, frekuensi 3, dan seterusnya. Nah, sistem GSM yang dipakai itu menggunakan tipe multiple access seperti ini. Ini gambarannya sama ya. Nah, ini gambarannya. Jadi dalam satu kanal. Nah, ini kanalnya jadi ini adalah bentuk dalam satu multiframe. Satu multiframe ini terdiri dari 26 kanal. Satu multiframe terdiri dari 26 kanal, di mana ada satu kanal untuk bagian kontrol, satu kanal lagi bagian kontrol juga. Nah, satu kanal ini berisi 8 time slot. Nih, satu kanal berisi 8 time slot. Satu time slotnya itu terdiri dari data, training sequence, data, dan guard slot. Gitu ya, saya ulangi. Jadi yang digambarkan di sini, di multiframe yang ini, itu merupakan satu kanal. Bukan satu kanal, satu sistem lah ya, satu sistem kira-kira gitu, satu frekuensi ini. Satu frekuensi ini terdiri dari banyak kanal. Sini digambarkan ada 26 kanal. Satu kanalnya terdiri dari, ini satu kanal ini terdiri dari 8 time slot. Satu time slot itu dibagi menjadi bagian-bagian. Jadi data itu ada di sini. Data yang informasi yang kita kirim itu ada di bagian time slot di sini. Dimana dia nanti diupdate sama training sequence dan guard slot. Itu. Jadi untuk pembagian dalam satu frekuensi, kemudian dibagi menjadi beberapa kanal. Dalam satu kanal ada 8 time slot. Ini digambarkan seperti ini. Nah, tadi FDMA dan TDMA. FDMA simple ya, cuma satu frekuensi, kemudian pakai kirim data selesai. Kemudian kalau di TDMA makin complicated lagi, karena satu frekuensi bisa dibagi menjadi beberapa time slot. Nah, itu berarti penggunaannya jauh lebih efisien, walaupun lebih rumit lagi. Nah, ini kita kenal lagi yang namanya adalah Code Division Multiple Access atau CDMA. Nah, ini merupakan teknologi multiple access yang menggunakan konsep split spectrum. Jadi yang di split atau yang dipecahnya itu bukan bukan time dan juga bukan frekuensi. Tapi yang digunakan adalah spektrumnya.
Jadi split spectrum, makanya dibilangnya gitu. Nah, ada dua kategori dari sistem split spectrum, yaitu direct sequence dan frekuensi hopping. Nah, CDMA yang dipakai di seluruh di Indonesia menggunakan kategori yang direct sequence. Makanya di sini sebutnya direct sequence spectrum teknik atau DSSS. Nah, dalam setiap DSSS transmitter, sinyal informasi pelanggan dimodulasi dengan noise code yang unik dan menspektrum dari sinyal informasi aslinya. Ini konsepnya kira-kira gitu. Tapi yang ingin saya tekankan bahwa kalau tadi FDMA basicnya frekuensi, TDMA basicnya time slot. Nah, kalau ini CDMA basicnya memang code. Nah, code-nya itu berasal dari split spectrum. Jadi spektrumnya memang dibagi-bagi menjadi beberapa code, kira-kira gitu. Jadi spektrumnya dipecah, kemudian dinomeri kira-kira gitu. Nah, gambarannya kayak apa? Nah, gambarannya kita kayak gini. Jadi nggak beraturan sebenarnya. Kenapa? Kalau teman-teman tahu spektrum itu kan tersebar secara acak ya. Nah, setiap spektrum yang tersebar secara acak itu diberi nomor. Nah, setiap spektrum yang terhubung itu nanti kira-kira di apa ya, datanya itu disisipi di situ. Jadi kalau tadi disisipi di frekuensi, yang tadi di awal terus TDMA disisipi di time slot, kalau ini disimpan atau disisipi di setiap code yang sudah dinomori. Code ini isinya adalah spektrum. Ini gambaran untuk ilustrasi FDMA atau CDMA, gambarannya kalau dalam bentuk dua dimensi kira-kira seperti ini. Jadi hampir sama sebenarnya kalau digambarkan dengan CDMA, TDMA ya. Jadi satu frekuensi nanti dibagi beberapa ini. Tapi ininya tuh bukan time slot, tapi code, makanya nomornya acak. Nah, kalau digambar dalam bentuk tiga dimensi lebih kelihatan. Jadi kalau tadi FDMA itu frekuensinya dibagi-bagi, TDMA itu time-nya dibagi-bagi. Jadi kalau mengimplikasikan FDMA dan TDMA ya tadi ya satu frekuensi, kemudian satu frekuensi ini dibagi-bagi menjadi beberapa kanal. Nah, CDMA ini dia code-nya secara acak. Jadi kalau sumbu X-nya ini time, sumbu Y-nya ini frekuensi, ini jelas dari sumbu ininya ini adalah sisi code. Nah, jadi code-nya ini yang sifatnya acak. Tapi lebih gampang kebayang ini ya. Jadi memang dia spektrum dan tak beraturan letaknya. Jadi dimanapun kita mau naruh sebenarnya bebas. Asalkan tidak ada yang berdekatan. Biasanya gitu. Nah, ini kanal bandwidth. Nah, tadi yang saya bilang ya. Jadi kanal bandwidth itu beda-beda. Nah, yang tadi 200 kHz itu, ini adalah teknologi GSM. Kanal GSM itu 200 kHz lebar kanal bandwidth-nya. Kemudian nanti misalnya teman-teman ketemu CDMA itu 1,25 MHz. Jadi kebayang kalau tadi satu kanal lebarnya 1,25 MHz, kemudian satu kanal berisi 8 time slot, satu time slotnya itu bisa lebar banget ya. Nah, kalau FDMA itu 30 kHz, berarti dia lebih kecil memang. Jadi 30 kHz dibagi jadi 8. Itu makanya kecil banget ya dibanding dengan 200 kHz. Nah, ini yang saya bilang kondisinya berubah-ubah. Kalau saya ada yang bingung, itu berubahnya yang mana ya? Yang berubahnya yang ini. Bentar, saya tadi mundur ke materi yang nah ini. Tadi saya bilang. Jadi satu kanal itu lebarnya adalah 200 kHz. Nah, ini bisa berubah tergantung teknologi. Tapi satu kanal itu pasti berisi 8 slot. Jadi itu pasti. Jadi itu udah rule-nya memang dari 3GPP-nya atau ITU-nya seperti itu. Yang berbeda adalah ini. Jadi nanti akan mempengaruhi lebar satu time slot-nya itu berapa kilohertz. Ya, itu untuk CDMA. Nah, kita lanjut ke teknik duplex. Nah, tadi multiplexing itu adalah medianya untuk menyisipkan data dalam proses pengiriman. Jadi tadi ada frekuensinya, ada tipe yang time, kemudian ada yang tipe pakai code atau split spectrum. Nah, ini selanjutnya adalah teknik duplex. Duplex ini ya teman-teman juga ingat lah ya, kalau simplex itu komunikasi satu arah, kalau duplex adalah komunikasi dua arah. Sebenarnya komunikasi dua arah ini umumnya hanya dibagi dua metode, yaitu frekuensi division duplex atau FDD dan time division duplex atau TDD. Nah, untuk CDD ini sebenarnya bukannya tidak digunakan, tapi
karena kondisinya lebih complicated dan juga code-nya juga pengaturan, karena tadi ya code-nya itu tidak beraturan, jadi susah untuk keteraturannya susah gitu. Makanya biasanya umumnya yang dipakai adalah tipe duplex yang FDD atau yang TDD. Bedanya apa? Apa FDD dan TDD itu? Nah, ini gambaran untuk yang FDD. Jadi FDD itu, nah, dalam kondisi teknik duplex ini ada yang disebut dengan downlink dan ada yang disebut dengan uplink. Downlink itu adalah pengiriman sinyal dari BTS ke user. Itu downlink. Nanti saya tandain ya. BTS dari BTS ke user. Nah, dari BTS ke ya. Dari BTS ke user itu disebut dengan downlink. Nah, sebaliknya dari user pengirim, jadi kita nge-upload, nah ini upload itu ngirim data itu dari user ke BTS itu ke antena, itu disebut dengan uplink. Jadi ada kondisi downlink dan ada kondisi uplink. Nah, untuk teknik duplex yang FDD ini frekuensi downlink dan uplinknya itu berbeda, makanya disebut dengan F1 dan juga disebut dengan F2. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya dia jadi misalnya banyak pengguna yang terus download nih, dia tidak akan mempengaruhi upload. Jadi kalau downloadnya banyak, ya upload aja, nggak akan berpengaruh. Atau uploadnya banyak, ya download juga nggak akan masalah. Karena dua-duanya berada di dua frekuensi yang berbeda, jadi tidak akan saling mempengaruhi traffic antara yang uplink dengan yang downlink. Enaknya di situ. Itu keuntungannya. Tapi kalau secara kerugiannya, tentunya boros bandwidth. Makin banyak frekuensi yang dipakai untuk hanya menggunakan dalam satu komunikasi dari BTS ke user itu harus ada minimal dua frekuensi, satu untuk downlink dan satu untuk uplink. Berarti kalau misalnya lebih banyak lagi BTS, ya mungkin frekuensinya juga makin banyak dalam satu ininya. Jadi kalau makin banyak BTS-nya atau makin banyak BTS yang terhubung dengan banyak usernya juga makin banyak, kemungkinan frekuensinya juga makin banyak, makin lebar. Makanya kebutuhan bandwidth-nya juga, sedangkan kebutuhan bandwidth perlu banyak, tapi yang disediakan itu terbatas. Kira-kira gitu. Nah, operator apa aja yang pakai teknologi FDD? Itu Telkomsel, XL, dan Indosat. Nah, ini operator besar ini udah dapat lisensinya FDD karena mereka bandwidth-nya juga besar ya. Beda sama operator-operator kecil. Nah, kebalikan dengan TDD. Kalau frekuensi division duplex itu downlink dan uplink berada pada dua frekuensi yang berbeda, keuntungannya dia kita nggak perlu berebutan frekuensi, blockingnya juga rendah, tapi kerugiannya bandwidthnya boros. Nah, kalau yang ini TDD, uplink dan downlink berada dalam satu frekuensi. Tapi satu frekuensi ini dibagi lagi menjadi beberapa kanal. Nah, dia satu frekuensi tadi dibagi menjadi beberapa kanal. Nah, kanalnya inilah yang diduduki untuk kondisi uplink, downlink. Kalau misalnya dominan banyak yang downlink, otomatis kanal-kanal ini akan diduduki oleh yang downlink. Kalau lagi kondisi banyak yang uplink, ya otomatis akan banyak juga ini akan diduduki oleh uplink. Nah, kelebihannya memang dia bandwidth-nya efisien. Keuntungannya bandwidth-nya efisien. Cuman kerugiannya adalah, kebayang kalau misalnya dalam satu BTS nih, BTS-nya misalnya dipakai sama user satu buat download terus misalnya. Nah, si user lain pada saat mau upload itu susah, karena dia berada dalam satu frekuensi yang sama dengan yang lagi ngedownload. Gitu. Nah, biasanya, dan bukan biasanya, TDD ini diimplementasikan itu di Indonesia hanya oleh operator smartphone. Dengan settingan, tapi ada settingannya. Jadi kondisi downloadnya ternyata lebih dibuat mendominasi daripada kondisi upload. Jadi kalau teman-teman yang hobinya download bukan upload, memang disarankan menggunakan smartphone. Karena kalau teman-teman pakai smartphone kan mungkin aksesnya lebih cepat atau jarang dalam mode, nah itu
itu disebabkan karena dia pakai satu frekuensi di mana ini dibuat dominan untuk download gitu. Beda, tapi uploadnya tidak dia buat dominan. Tapi kalau teman-teman banyak menggunakan upload, baiknya memang menggunakan operator yang menggunakan sistem FDD. Gitu kira-kira penggambaran untuk teknik duplex dan juga implementasi dan gambarannya di lapangan. Mudah-mudahan teman-teman paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.